Halo, Shalom Elohim. Selamat jumpa kembali. Pelwap, sesudah 1 tahun Mama Gembala ini tidak pernah ada bersama-sama dengan Pelwap. Walaupun satu kerinduan hati begitu kuat, tapi doaku tetap untuk teman-teman rekan kerja saya sebagai ibu-ibu yang begitu banyak beban di tengah keluarga. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada saat sore hari ini, di tengah kami memulai ibadah wanita di tahun 2021. Setelah sekian lama kami tidak bersama-sama secara khusus untuk Pelwap, tetapi Allah kami adalah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Roh Kudus tolong kami, sehingga di saat kami mendengarkan firman-Mu, benar-benar hati kami memberi tempat untuk Engkau, untuk firman-Mu. Berbicaralah Engkau secara khusus bagi kami, sebab kami tahu betapa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih buat kehadiran umat-umat-Mu, satu kerinduan yang kuat dari hati mereka untuk datang menyembah Engkau, mendengarkan suara-Mu. Dan pada hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang begitu banyak hal yang kami harus hadapi sebagai ibu-ibu rumah tangga, tetapi kami percaya kalau kami ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman-Mu kami dapat terima pada saat sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, memang Ibu Gembala merasa berhutang sesudah kami pulang dari Sentul, di mana kami mendapat pelajaran di sana. Belum sempat Ibu Gembala bagikan kepada wanita di tempat sini, khususnya kita di El Shaddai. Tapi hari ini nanti saya akan bagikan lembaran ini kepada saudara untuk nanti berkelanjutan, karena ada beberapa hal pokok yang kita harus pelajari sesuai dengan pertemuan atau waktu kami ada pertemuan wanita Indonesia di Sentul Bogor. Nah, ini ada dari seorang ibu yang menjelaskan kepada kami, dan ini akan saya bagikan kepada Pelwap. Jadi saya harap nanti ini akan kita dapat modulnya ini. Nah, ini ada satu tema yang kami dapat pelajari pada waktu itu, yang diangkat satu pokok khusus wanita atau Pelwap Gereja Pantekosta di Indonesia. Pengajaran ini diberikan kepada kita supaya benar-benar kita dapat memahami pribadi kita sebagai seorang perempuan. Itu kata firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa kecantikan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Jadi pertama dikatakan begini, sebelum saya baca ayat ini, setiap wanita mengerti kecantikan dari dalam lebih penting daripada kecantikan dari luar. Itu yang pertama. Kedua, setiap wanita mengerti bahwa dirinya adalah ciptaan yang istimewa dan cantik di mata Tuhan. Dan ketiga, setiap wanita mengerti bahwa wanita diciptakan untuk membawa dampak bagi dunia. Untuk dapat berdampak, setiap wanita harus bangkit dan bersinar, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Saudara-saudaraku yang kasih, kita lihat di dalam sesi pertama ini dikatakan inside out. Ini mereka katakan itu yang dari dalam itu keluar. Nah, setiap wanita, khususnya wanita GPDI, dikatakan di sini harus dari dalam keluar, karena banyak keluarga yang berantakan. Karena hanya yang penting itu bagian luar. Bagaimana penampilan luar, padahal tidak tahu yang di dalam apa akibatnya. Makanya kalau kita lihat orang kalau lagi mulai bercinta pada masa muda itu, yang di luar itu saja yang lihat, tampan, cantik, pembawaan atau apa. Padahal sesudah berumah tangga baru ketahuan yang di dalam-dalam. Tapi sebagai gereja Tuhan, apa yang di dalam itu akan keluar. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kenapa banyak keluarga yang berantakan? Ya, karena bukan dari dalam, tetapi hanya luar yang kelihatan. Anak muda dan remaja jatuh ke dalam kenakalan dan kejahatan, termasuk narkoba. Terus kedua, khususnya di era sekarang, bahkan LGBT sudah masuk ke Indonesia. Wanita Indonesia harus bangkit dan bersinar,
dimulai dari dalam. Karena kecantikan sejati bukan apa yang terlihat di luar, tetapi yang terpancar dari dalam. Nah, ini yang kita harus pelajari. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita baca dulu ayat ini sehingga kita bisa memahami. Dikatakan demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 itu ada di diktat saudara, mulai ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan ketenteraman yang sangat berharga di mata Allah. Sekali lagi kita lihat firman Allah katakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi satu pokok yang kita lihat ini saudara-saudara, khususnya bagi kita ibu-ibu. Ya, namanya mata kita ini saudara-saudara, pokoknya pandangan pertama, wah penampilannya hebat, pakaiannya hebat. Tidak salah saudara memakai pakaian yang bagus, yang indah. Tidak salah saudara memakai pakaian emas atau apa. Nah, Ibu Gembala paling senang dengan emas itu tidak terlalu, tapi mutasi-mutasi agak suka begitu. Ya pakailah, tetapi bukan untuk menunjukkan bahwa wah supaya orang lihat saya hebat, bukan. Tidak salah kita berpakaian baik dan indah, tetapi jangan itu kita tonjolkan. Ini yang paling yang kita pelihara, ini yang di dalam batinnya, hati. Karena tempat kediaman firman Allah, kediaman roh Allah adalah ini batinnya kita ini. Makanya sampai Paulus katakan pernah begini kepada sidang jemaat di Roma. Sekalipun lahiriah ini semakin hari semakin merosot. Berarti kan semakin tua kita makin merosot. Ya mulai kita kepala 6, kepala 5 ini sudah mulai tahu. Aduh mulai keriput-keriput. Jangan hati-hati saudara-saudara. Tetapi sekalipun makin merosot ini lahiriah ini. Tetapi batinnya kita kalau diawali bahwa roh kita, hati kita, inner man kita ini didiami oleh firman dan Roh Kudus. Maka waduh saudara-saudara lihat, walaupun kita pakaian biasa, tambah cantik, tambah muda, itu firman Tuhan katakan. Karena dikatakan di sini bahwa dikatakan perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai kita wanita, keindahan itu sangat mutlak kita miliki. Kecantikan itu mutlak. Bukan berarti kecantikan itu kalau hidung saya panjang atau apa. Kecantikan itu saudara-saudara adalah relatif ya. Maka kita lihat di satu tantangan yang dihadapi para wanita. Kita lihat dunia luar mementingkan penampilan luar. Di mana-mana dunia termasuk di dalam film, majalah, ya, billboard katanya dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini bahwa memperlihatkan wanita yang cantik dan pria yang ganteng. Makanya banyak orang mulai bikin alis sula manis, bulu mata palsu, apalagi bahkan operasi plastik. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi banyak wanita karir, wanita-wanita yang ini. Tapi untuk anak Tuhan mungkin ya nggak penting itu, jangan nanti kamu punya muka jadi yang tadinya bagus akhirnya bisa bengkok-bengkok nanti. Jadi itu bagi kita, saya yakin sebagai anak-anak Tuhan tidak membutuhkan hal seperti itu. Saya ingat saya punya teman, ya saya katakan teman lah karena ibu saya berteman dengan ibunya, jadi kita seperti saudara. Tadinya hidungnya pesek saudara-saudara, tapi karena kakaknya itu kerja di salon, dia bikin praktek adiknya, dioperasi plastik hidungnya.
Dioperasi hidungnya, mulai pipinya dibetuli. Waktu dia datang ke rumah, saya tidak kenal dia. Saya bilang, namanya Redima. Oh, ini siapa ya? Ah, kakak, saya ini. Saya bilang, kok hidungmu jadi begitu? Pipimu jadi begitu? Ya, kakak bikin praktek. Tapi jadi bagus toh. Awal-awal bagus, saudara. Sekarang sudah menjadi tua. Kasihan. Tidak boleh dia sedikit pun pilek. Kalau udah pilek itu bengkak hidung. Aduh, seperti Pinocchio kah? Kasihan. Jadi saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang seperti ini, kita sudah cantik di mata Tuhan sejauh hati kita. Ada roh yang lemah lembut. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, pentingnya wanita cantik dan seksi. Perhatikan. Pentingkah, ini di dalam catatan saudara ini. Pentingkah wanita cantik dan seksi? Jawaban dikatakan sini penting. Tetapi kecantikan dari luar hanyalah sebagian kecil. Nah, sebagian kecil. Nah, kalau tadi Tuhan katakan saudara di dalam ayat yang keempat daripada Petrus ini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan daripada kita, tetapi perhiasanmu ialah apa saudara? Manusia batinia. Manusia batinia, bukan yang di luar, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Walaupun saudara, pentingkah cantik dan seksi? Penting, tetapi itu hanya sebagian kecil yang membuat wanita menarik, sebagian kecil. Yang lebih penting adalah kecantikan yang terpancar dari dalam. Itulah namanya inside out, yang keluar dari dalam. Apa yang ada di dalam ini akan terpancar dalam wajah kita. Walaupun kau wajah cantik. Saya kenal, saya punya teman wajahnya cantik, bodinya bagus. Tapi kasihan sekali saudara. Ini teman kelasnya Pak Gembala. Ya, temannya Pak Gembala. Dia peranakan Jerman dengan Jawa. Namanya Soeni. Itu di kelas mereka dulu itu wanita bintang paling cantik saudara. Mana pintar menyanyi. Saudara-saudara, ya puji Tuhan sebagai anak hamba Tuhan yang bagus. Saudara-saudara, yang lucunya begini. Ada, ya mungkin pasti Ibu Dika tahu namanya Pak Lumendong. Ya anak sekarang mereka jadi gembala di Sidoarjo. Saya lupa, Pak Frankie Lumendong. Jadi tadi dia mau sama Soen ini. Karena Soen ini dulu Surabaya. Tapi dulu Pak Frankie ini kurus Gak ada tampangnya sedikit pun. Tapi orangnya baik. Nah, tahu-tahu sesuatu ini bilang, dia tidak mau, untuk menghindar dari dia. Pergilah dia kepada satu laki-laki yang, kasihan orang Manado, tapi maaf, bukan semua laki-laki Manado ganteng. Tahu-tahu orang Manado ini, orang yang sederhana, nggak nampak. Dia bilang, kau pura-pura pacaran dengan saya ya, supaya nanti Pak Frankie jangan ganggu saya lagi. Kau pura-pura pacaran, pura-pura maksudnya, ya akhirnya dekat. Kesempatan bagi laki-laki ini, karena memang saya ini pintar, dia cantik. Dan saudara tahu, akhirnya dia dijebak, dia lama menikah dengan dia. Kasihan saudara, saya pernah ketemu dengan dia. Jadi ini suaminya ini karena dia cantik, dia hamba Tuhan saudara-saudara. Tapi dikurung ini Soeni dalam rumah. Ya, teman sama Ibu Mona juga, satu angkatan dengan Ibu Mona. Dikurung dalam rumah, nggak boleh ke pasar, nggak boleh kalau ke gereja harus sama-sama, nggak boleh keluar kalau suaminya pergi, dia dikurung dalam rumah sampai hampir stres. Saudara-saudara, tekanan batin. Karena dia tertekan batin. Satu kali kami jumpa, dia punya rambut rontok sampai Bapak Gembala dengan Ibu Gembala tidak kenal dia. Dia gendong anak saudara-saudara waktu kami ada pertemuan. Saya bilang, ini betul nggak Soeni? Karena di dalamnya jiwanya terganggu, batinnya terganggu. Karena apa? Tekanan. Di saat dia mengalami tekanan, ya tidak tahu bagaimana keadaannya. Akhirnya mungkin dia tidak bertahan. Tapi puji Tuhan saya dengar kembali hari-hari ini dia sudah mulai bangkit. Nah saudara-saudara, ingat baik, hati kita ini kediaman daripada roh Allah. Kecantikan dari luar itu tapi sedikit. Tapi yang lebih penting adalah kecantikan yang terpancar dari dalam. Itulah namanya yang dari dalam keluar, inside out, kata firman Tuhan. Kata ini karena yang kita kasih pelajaran ini orang-orang deheb, jadi dikasih bahasa-bahasa ya, tapi yang kita bisa juga mengerti. Kecantikan dari dalam yang menyenangkan Tuhan adalah dikatakan inner man beauty, yang lemah lembut,
dan halus budi pekertinya. Jadi sifat karakter kita yang dari dalam ini, sifat yang cantik, yang jadi saudara-saudara coba biar orang cantik kalau dia bicara sama kita terus, kenapa kau? Saudara-saudara, tapi biar dia orang sederhana, tapi dia lembut, jadi kita rasa tertarik dengan dia. Tapi coba punya teman dia cantik, tapi dia sombong. Siapa yang mau berteman dengan orang sombong? Merasa diri hebat, merasa diri lebih daripada orang lain. Ini bahaya di dalam setiap seorang, apalagi kita sebagai seorang anak Tuhan. Tuhan mau kecantikan yang dari dalam karakter kita harus karakter yang lemah lembut, dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini tidak bisa dibuat-buat, ya. Jadi yang Allah mau di dalam kehidupan kita ini, bagaimana roh kita diperbaharui oleh Tuhan. Dikatakan di sini kecantikan luar. Pertama adalah sehat fisik, feminin. Untuk menjaga kesehatan fisik, kita harus rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, itu untuk kecantikan kita dari luar. Tapi kecantikan yang dari dalam, sama seperti wanita di dalam Amsal 31. Ini sudah sering kita pelajari, yang terdiri dari ada 4 hal di dalam Amsal pasal yang ke-31. Ini dia bikin di sini dengan bahasa Inggrisnya, ya. Dikatakan sunderden atau self-awareness. Tapi yang artinya saya langsung saja sebut ke bahasa Indonesianya, ya. Jadi dikatakan pertama itu menyerah. Kedua adalah kesadaran diri siapa kita sebenarnya. Ketiga dengan submission, dan artinya penundukan diri atau ketaatan. Yang keempat adalah bahwa kita berdiri teguh, stand strong katanya itu. Jadi kita yang pendirian yang teguh, kita berdiri dalam keteguhan. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa wanita yang pertama ini adalah mengenai menyerah. Menyerah, bukan menyerah kepada keadaan, jangan. Saudara, menyerah kepada keadaan bahaya, menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat kita sebagai wanita yang Tuhan tempatkan, kita sangat istimewa dari laki-laki. Laki-laki itu saudara-saudara tidak bisa melahirkan, yang meneruskan keturunan itu dia lewat wanita. Jadi di sini kata menyerah. Wanita yang berserah kepada Tuhan adalah wanita yang takut akan Tuhan dan percaya kepada. Nah, ini dasar kita. Wanita yang berserah kepada Tuhan adalah wanita yang takut akan Tuhan dan percaya. Bukan soal takut. Ya, hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan. Saya ambil rema. Walaupun hari Minggu itu kita dengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Barbara. Semi pelajaran. Untuk orang lain mungkin bisa mengantuk karena terlalu lama. Tetapi saya dapat apa pelajaran. Ya, setiap firman Tuhan itu kita harus mendapatkan rema dari dalamnya, ya. Saya tangkap di situ ada 2 hal. Dikatakan kalau kita mulai bertanya sama Tuhan, kok ada 2 orang yang diberikan gambaran. Salah satu adalah Zakaria. Dia bertanya sama Tuhan, akhirnya dia bisu. Kok si Gideon bertanya sama Tuhan tapi tidak bisu? Ada apa ini? Akhirnya dijelaskan. Waktu malaikat datang kepada Zakaria, dia sedang menjalankan tugas, dia sebagai imam imam besar yang bertugas pada saat itu. Malaikat datang memberitahu, istrimu akan melahirkan. Dia kaget, bagaimana mungkin? Saya sudah tua, istri saya sudah tua, bagaimana mungkin? Jadi bagaimana mungkin? Dia bertanya, bagaimana mungkin itu Tuhan? Dia bertanya, tapi pertanyaan itu tidak percaya. Oke, akhirnya dia bisu. Tapi kalau si Gideon, dia bertanya, tapi dia percaya, cuma dia takut. Gideon itu takut. Dia bertanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan nanti kalau saya begini? Oh, maksudnya dia takut. Oke, Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Jadi walaupun Gideon takut, Gideon bertanya takut, tetapi dia percaya bahwa Tuhan tolong dia. Tapi bagaimana caranya? Nah kita lihat di sini. Maka pemazmur katakan, ketika aku takut, aku percaya. Jadi dalam keadaan takut saudara, harus miliki hati yang percaya kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini dengan begitu tegas, seorang wanita yang berserah kepada Tuhan adalah wanita yang takut. Bukan takut di sini kita bersembunyi dari Tuhan, tidak percaya, tapi takut
takut kepada Tuhan, maksudnya menghargai Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saat kita menyerah kepada Dia, kita sadar bahwa Allah mampu menolong kita, percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai seorang wanita, mari kita belajar menyerah kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Terus kita lihat Tuhan, jadi perhatikan sih, Tuhan adalah pencipta. Kita harus sadar bahwa yang menciptakan kita itu bukan orang tua kita, tapi yang menciptakan kita adalah Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 yang disampaikan oleh Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau, kata Tuhan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat Allah, kita bayangkan belum, masih di dalam rahim Allah yang membentuk. Jadi model saudara, hidung kita ini, mata kita ini mau cepit kah, mau besar kah, mau pesek kah, atau mulut kita lebar kah, atau mau bibir, jangan karena bibirnya tebal akhirnya dipertipis, dia kurangnya sedikit. Nggak usah, apa yang ada yang Tuhan bentukin, dia Tuhan yang bentuk. Berserah saja dengan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Maka jelas-jelas Tuhan yang membentuk kita di dalam rahim, dalam kandungan. Sebelum keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan kau. Harus kau yakin bahwa tangan Allah yang membentuk kita sebagai wanita, yang menetapkan kau sebagai wanita adalah Tuhan. Jadi jangan rubah-rubah. Karena sekarang ini, dalam dunia sekarang, dunia maju, ya nggak usah di Wamena ini, saudara, saya dengar, tapi saya belum lihat, tapi ada cerita orang Batak itu paling sesuatu yang kalau didengar seperti itu, saudara-saudara, ada orang Batak katanya di Wamena ini, hanya saya dengar, dikasih tunjuk rumahnya, perempuan sama perempuan. Hah, saya kaget. Jangan rubah saudara-saudara apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Yang itu kalau perempuan sama perempuan itu namanya lesbian. Kalau laki-laki sama laki-laki itu namanya homo. Bayangkan dua Wamena sudah ada lesbian. Kalau homo itu memang sudah lama kita dengar. Tetapi namanya lesbian itu jarang kita dengar. Tapi itu ada sekarang di Wamena, saudara-saudara, hati-hati. Jadi dalam kehidupan kita yang berserah kepada Tuhan, akui pembentukan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan jadikan kita menjadi wanita, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan saya sebagai wanita. Sehingga di dalam kehidupan kita yang ada ini, belajar berserah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, Tuhan adalah master plan hidupku. Itu benar, Tuhan yang menjamin kehidupan kita ke depan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku yang menyertai engkau, melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 8. Jadi waktu Yeremia mulai seolah-olah berdalih, aduh begini. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Ingat baik dalam kehidupan kita yang ada saat kita melangkah. Sebagai seorang ibu barangkali, ya, ini rata-rata yang kita hadir di sini adalah seorang ibu, saudara-saudara. Saya yakin waktu kita melahirkan anak pertama itu pasti was-wasnya bukan main, paling banyak pertanyaan, nanti kira-kira begini, bagaimana begini. Jadi makanya seorang ibu muda baru, waktu ibu gembala baru berumah tangga, saya senang sekali memiliki seorang bapak gembala, saudara-saudara. Memang dia sudah tua, dia begitu kebapaan sekali, selalu diajarkan nanti kau akan menikah, saat kau menikah nanti kau akan menghadapi ini sampai mengenai ngidam saja dengan. Ingat ngidam itu kalau dituruti, hati-hati, jangan bisa dilawan kok ngidam katanya. Dalam hati saya bagaimana? Sebab ada teman saya dulu, saudara-saudara, ini di Jayapura namanya, sekarang dia wakil bupati di Waren sana, di Waropen. Itu Hengki Wanatore. Jadi dia punya istri kasih yang sudah meninggal. Jadi istrinya ini orang sangat pintar, saudara-saudara, dia kerja di PBB. Tapi waktu dia hamil, saudara tahu dia makan apa? Ngidam apa? Terus dia makan sabun Sunlight. Dia pokoknya udah disembunyikan sama suaminya, dia pergi ke kantor, dia sudah kantongnya sabun Sunlight. Akhirnya anaknya lahir, saudara-saudara, habis semua itu badannya seluruh. Bagaimana kan sabun itu kan panas. Terus Bapak Gembala saya bilang begini, itu bisa dilawan, minta sama Tuhan. Kalau kita bilang aja, ya mudah saja nggak apa-apa, tapi jangan ikuti kemauanmu. Akhirnya teman saya salah satu ya yang pernah datang ke sini, Ibu Inka Wilarang. Bayangkan waktu dia ngidam,
Dia ingin sekali rambutan, padahal bukan musim rambutan. Untuk di Jakarta itu saudara-saudara, memang kalau di mall itu ada saja, di toko buah ada saja, walaupun tidak musim, ada saja buah itu. Udah pergi jauh di mall, salah satu mall yang harus ada buah itu. Dia jalan malam-malam, dia paksa suami ini harus itu. Sampai di rumah, begitu sampai hanya dilihat, saya sudah puas. Kan kurang ajar begitu. Itu kerjaan suami itu, keterlaluan sekali. Hanya suami ini bilang, aduh saya sudah capek, tapi karena saya sudah lihat, saya sudah puas. Waduh, saya bilang keterlaluan. Tapi syukur karena saya turuti apa yang Bapak Gembala saya sampaikan. Jadi memang saya tidak ngidam, saya tidak permintaan apa-apa sama Pak Gembala. Yang ngidam itu minta mangga itu Pak Gembala dari tetangga. Jadi bisa dilawan, kita belajar di dalam kehidupan ini. Saat kita menyerah kepada Tuhan, kita mengerti Allah yang membentuk kita mengerti bahwa Allah yang tuntun kita, yang menyertai kita. Saat kita menyerah kepada Tuhan, Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, selanjutnya kita lihat lagi satu ayat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, jadi kita lihat di sini saudara-saudara, kita sebagai wanita, lihat. Tidak ada dibilang, diciptakannya hanya laki-laki saja. Tapi walaupun laki-laki yang pertama, kalau kita baca nanti ayat selanjutnya kan, kita diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tapi kalau dalam ayat ini dikatakan diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan sejajar. Bukan berarti laki-laki lebih tinggi daripada kita atau sebaliknya kita lebih tinggi laki-laki. Tuhan katakan sepadan. Nah, di dalam rumah tangga inilah yang kita harus lihat bagaimana sesungguhnya Allah membentuk kita sesuai dengan gambarnya. Aduh, nanti saya mau lihat gambar tuh. Nah, sering kita berkata begini. Satu kali waktu Yesus berbicara mengenai Bapa. Di mana Bapa itu, kata Thomas. Kalau nggak salah Thomas yang tanya, loh, kamu sudah lihat aku. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Terus seringkali saya mau lihat Allah. Saudara-saudara, ingat baik, sebagai wanita yang diciptakan oleh Allah, manusia lain harus melihat Allah di dalam dirimu karena engkau adalah gambar Allah. Kita ini adalah gambar Allah. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kalau orang lain ingin melihat Allah, tunjukkan itu dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai seorang wanita peluap atau gereja Tuhan. Kau adalah gambar Allah. Mau lihat Tuhan, lihat karakter saya, lihat hidup saya. Nah ini, aduh, memang kita sebagai anak Tuhan ini, sebab kita harus menjadi serupa dengan Dia, tidak bisa tidak. Menjadi serupa dengan Allah dalam karakternya, dalam kehidupannya, dalam kerendahan hatinya. Nah saudara-saudara, engkau adalah gambar Allah. Jangan ya sudah rusak gambar yang pertama, Tuhan kembali mengembalikan gambarnya. Kalau pada zaman Eden waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu sudah rusak, dirobek-robek, sudah tidak ada bentuk. Akhirnya waktu Yesus naik ke Golgota, Dia perbaiki gambar itu. Dia jadi dosa supaya saya orang berdosa dibebaskan dari dosa. Dia jadi kutuk supaya orang terkutuk. Dan Dia perbaiki. Jadi Yesus sudah memperbaiki gambarnya. Itu saudara dan saya adalah gambar daripada Tuhan. Jadi wanita yang namanya dari dalam keluar, yaitu dari dalam hati kita keluar kebaikan, roh yang lemah lembut. Wanita yang keluar dari dalamnya adalah wanita yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Allah di dalam kehidupannya. Hidup benar dan memiliki karakter Kristus. Nah ini sudah. Untuk memiliki karakter Kristus ini daging kita harus dikikis, tidak bisa tidak. Aduh, untuk melepaskan daging ini yang sulit. Ini yang ulang-ulang Ibu Gembala sampaikan. Sebab gereja Tuhan tidak bisa tidak, saudara-saudara tidak mau diproses, sudah gereja yang tertinggal. Kalau sudah gereja tertinggal, saudara masuk dalam aniaya besar. Saya berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan masuk ke aniaya besar. Tetapi sebagai wanita yang memiliki karakter Kristus, yang hidupnya benar. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Supaya Timotius berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan harus berusaha. Usaha kita bagaimana kita urapan kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, seorang wanita yang hidupnya, yang kelakuannya memiliki roh yang lemah lembut adalah orang yang takut sama Tuhan, yang hidup benar,
dan yang memiliki karakter Kristus. Nah, kita lihat apa itu, bagaimana karakter Kristus. Kita lihat pertama, karakter Kristus ada beberapa hal yang dijelaskan di sini. Pertama, baik hati dan bijaksana. Baik hati. Kata baik ini saudara-saudara, saya ingat khotbahnya Doni beberapa bulan yang lalu. Kebaikan, dia berbicara mengenai buah roh. Kata kebaikan itu berarti menguntungkan orang lain. Berarti dari kita keluar sesuatu. Bukan hanya pemberian mengenai uang atau pakaian, tidak. Kebaikan, perkataan kebaikan yang menguntungkan orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain. Kebaikan kita itu adalah mengucapkan yang membangkitkan orang lain. Jangan suka bicara cetus atau mulai mengabaikan orang lain. Kebaikan itu saudara yang keluar dari kita untuk menyenangkan orang lain. Itu kebaikan. Waktu saya dengarin ya Tuhan, berapa banyak saya menyakiti hati orang lain dengan perkataan saya. Itu bukan kebaikan. Berapa banyak saya saat melihat cara hidup saya, hati orang terluka. Saudara, kita renungkan. Kristus itu memiliki karakter adalah baik hati. Sudah baik hati, bijaksana. Yang tadinya kalau kita lihat, orang ini perlu ditolong. Kita harus bijaksana. Bagaimana caranya untuk menolong? Tuhan akan berikan kepada kita roh bijaksana. Itu karakter Kristus. Yang kedua, bisa dipercaya. Nah, bagaimana kita di dalam rumah tangga, bisa anak-anak bisa percaya kita, atau suami kita bisa percaya kita? Sebagai wanita, saudara-saudara memiliki karakter Kristus, bisa dipercaya. Karakter itu bisa saudara-saudara terjadi saat tidak ada orang lain yang melihat kita. Tapi kita sadar bahwa Allah sedang melihat kita. Di tengah orang lain lihat, di tempat gelap, di tempat terang, atau di tempat yang tersembunyi, atau di orang banyak, atau di dalam kesendirian kita. Kita harus memiliki hal yang sama. Bisa dipercaya. Saya suka bilang sama anak-anak, kalau mama pergi kamu ingat baik-baik ya, baik-baik dalam rumah. Saudara-saudara, ada yang bisa anak-anak percaya begitu mama keluar dari rumah, bisa saja anak-anak bikin. Nah, sering kita seperti itu. Tetapi ingat baik, miliki karakter Kristus, dapat dipercaya, jujur, ya, seperti karakter daripada Ayub, ya, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dan juga menjauhkan diri dari kejahatan. Itu karakter yang dimiliki oleh Ayub. Yang ketiga, berbelas kasihan. Nah, ini karakter yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Setiap kali dia melihat orang susah, orang lumpuh, orang buta, atau orang lapar, itu dia punya belas kasihan itu langsung jatuh. Saya punya ayat yang saya sangat suka. Dikatakan bahwa setiap kali kita peduli dengan orang lemah, berarti memiutangi Tuhan. Waduh, jadi ingat saudara, setiap kali saat engkau melakukan sesuatu bagi orang lemah, itu memiutangi Tuhan. Sehingga saat engkau berbuat menolong orang lemah, Tuhan akan memperhitungkan itu kepada kita. Ini berbelas kasihan, ini adalah karakter daripada Kristus. Kalau kau cuek dengan orang-orang dan merasa melihat orang yang lemah, yang miskin apa, kau cuek sama mereka, perbaiki diri. Karena karakter Kristus adalah karakter yang penuh dengan belas kasihan. Jadi makanya Tuhan ajar kita sebagai wanita menjadi pendoa. Saudara tidak bisa jangkau orang lain keluar, tapi miliki, katakan kepada Tuhan, alirkan belas kasihan dalam hidupku, sehingga saat aku melihat orang berdosa, pemabuk kah, pencuri kah, jangan kita suka, rahmati kau di situ. Hati-hati saudara. Padahal kita mulai katakan, Tuhan tolong dia. Yang paling sekarang terasa itu di seluruh Indonesia, setiap sebut namanya Habib berisik itu, mati dia katanya. Suka saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya suka bilang begini, Tuhan saat di dalam penjara, cobakah kau hadir, karena banyak sekali sekarang saudara-saudara, kalau sudah baca di YouTube, bukan di YouTube, kalau di Jayapura itu Bapak pendeta suka sekali buka YouTube yang tuh Islam bertobat, terus orang teroris itu Tuhan menunjukkan diri sama mereka. Jadi waktu saya dengar itu, waktu saya masak, Bapak Gembala buka-buka itu saya dengar. Akhirnya saya bilang sama ponakan di rumah, aduh kita berdoa Kak, saat Habib berisik ini ada dia apa? Karena dia punya karisma luar biasa loh. Bayangkan dia punya pengikut, waduh. Banyak sekali. Nah, kalau dia bertobat itu, dia mesti sampaikan kepada orang lain, Yesus itu benar, kita salah. Banyak orang Islam nanti bertobat itu. Jadi suka saya bilang, Tuhan tolong dia. Jangan sebut nama Habib Rizik semua, mati dia sudah di penjara, itu rasain dia. Jangan.
mulai kita doakan, Tuhan tolong dia. Nampakkan dirimu dalam penjara di saat dia mengalami seperti itu. Atau orang bilang dia kena COVID atau apa. Saat dia sakit, nampakkan wajahmu, jangan mati dulu dia. Kalau saya minta jangan mati dulu. Sampai Tuhan menampakkan diri sama dia percaya sama Tuhan. Dia beritakan karena dia punya karisma, dia beritakan kepada orang lain bahwa Yesus hidup. Nah, orang lain nanti dia bertobat. Jadi miliki belas kasihan. Orang yang memiliki belas kasihan, dia akan menjadi orang yang suka berdoa untuk keselamatan orang lain. Nah, ini firman Tuhan ini. Ini adalah karakter daripada Kristus. Ya, tinggal sedikit lagi ya. Kita lihat di sini yang lanjutnya ya. Dia memiliki belas kasihan. Dia memiliki lemah lembut. Aduh, ingat nggak perkataan Tuhan Yesus itu di dalam Matius pasal yang ke 28:11 kah? Atau 11:28. Dia katakan ini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, yang lesuh. Aku ini lemah lembut. Jadi kadang-kala kita pikir Tuhan itu, aduh nanti kalau saya ini orang berdosa, kalau saya datang kepada dia, saya ditampilin ke hati. Dia lemah lembut, dia tunggu kita. Dikatakan dia ajak semua yang rusak, semua yang sakit, semua yang berdosa, semua, mari datang kepadaku. Kita akan dibebani dengan masalah, karena dosa, karena pelanggaran kita, sehingga banyak membebani kehidupan kita ini. Sehingga kita menjadi orang yang, orang yang mengalami seperti apa ya, banyak orang yang patah hati yang, saya ingin baca itu. Ya, di dalam pasal 11 ayat 28. Saya salah kah? Saya coba lihat saudara-saudara dalam, ya, saya tadi terbalik, saya bilang 28:11. Pasal 11 ayat 28, ini yang dikatakan oleh Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa Tuhan ini. Jadi dia minta, mari kepadaku kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Kenapa kita letih? Karena masalah. Kenapa datang masalah? Karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Seringkali kita tidak sadar, saudara-saudara, bahwa seringkali kita menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Mari datang kepadaku. Dia mengampuni kita, dia menyembuhkan kita, dia menolong kita, dia menguatkan kita, dia meneguhkan kita. Dia lemah lembut. Dia katakan dia mau pasang kuk, tapi bukan kuk yang berat. Karena dia Tuhan yang tahu kemampuan kita sampai di mana. Jadi ingat, lemah lembut. Artinya, saudara-saudara bukan lemah lembut seperti orang Solo. Halo, udah diinjak kaki ini. Kepala kakiku di bawah. Jangan, bukan itu yang lemah lembut, saudara-saudara. Lemah lembut itu bahwa kita belajar tunduk kepada otoritas Tuhan, sehingga di dalam perjalanan iman kita ini, kita miliki hati yang tulus untuk menyembah kepada Tuhan. Terus dikatakan sini penuh hikmat. Nah, Yakobus katakan, kalau ada di antara kamu yang kurang hikmat, berdoalah kepada Tuhan. Karena dia memang yang punya hikmat itu. Saat kita minta kepada Tuhan, dia berikan kepada kita. Aduh saudara, kadang-kadang Ibu Gembala ini saya suka begini. Waktu Bapak Gembala ini sakit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau dia pergi saya bagaimana? Ya, saudara tahu, saya masuk sekolah Alkitab, saya tidak tamat SMA. Mau naik kelas 2 SMA, baru saya sudah tidak tahan. Saya masuk sekolah Alkitab. Bayangkan umur 17 saya masuk sekolah Alkitab. Teman-teman saya itu, nah saya sekarang harus khotbah. Di jemaat ada yang doktor, ada yang sarjana, ada yang MTH. Kadang-kadang saya minder, tapi saya bilang, Tuhan berikan hikmat sama saya. Pertama dulu saya minder, saya takut sekali kalau saya suruh khotbah, saudara-saudara. Tetapi saat kita minta hikmat sama Tuhan, Roh Allah itu akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Hikmat dunia ini tidak sama dengan hikmat Tuhan. Kepintaran dunia ini bukan kepintaran daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, yang paling pintar di dalam dunia ini, yang paling bodoh sama Tuhan. Wah, saya bilang pertama waktu saya takut saudara untuk melayani, untuk khotbah, makanya saudara lihat dulu. Kalau itu saya punya jadwal, tapi saya bilang, Pak, Bapak saja yang khotbah. Karena saya takut, saudara, seperti saya minder. Karena nanti orang-orang di sini ada orang-orang pintar, ada orang yang nanti dibilang saya bagaimana. Akhirnya Tuhan tegur dengan benar-benar ditegur. Akhirnya saya minta, Tuhan tolong saya. Jadi minta kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah penuh hikmat. Karena dia penuh hikmat, minta kepada dia hikmat, pasti dia beri kepada kita, sehingga kita memiliki karakternya. Terus dikatakan jujur.
Ya, saudara-saudara, itu tadi sama dengan dapat dipercaya, bisa dipercaya itu tadi jujur ya, tidak berbohong. Ya, saudara-saudara suka bohong? Ayo kita jujur, saya sekarang ngaku. Ya nggak usah tunjuk tangan, tetapi benar-benar kita jujur. Seringkali sama diri kita sendiri saja kita tidak jujur, apalagi sama Tuhan. Belajar kita artinya jujur, terbuka apa adanya dengan Tuhan, terbuka apa adanya sama suami, terbuka apa adanya kepada ini keadaan. Jangan simpan sesuatu saudara mengakibatkan itu seperti bom waktu dalam diri kita. Saat kita jujur ini keberadaan, cepat terselesaikan segala masalah yang kita hadapi. Tidak berbohong, tidak terbuka, transparan, luar dan dalam sama, tidak munafik, tidak pura-pura, tidak kompromi dengan dosa. Nah ini sudah, ya. Kalau mengenai tidak berbohong, ya terbuka luar dan dalam sama, tidak munafik, tidak berpura-pura. Saudara-saudara, ini yang sering kita, di depan orang kita bisa manis senyum. Saya bilangin namanya munafik. Di depan kita manis, saudara-saudara. Tapi di belakang, apa yang jadi? Saya harap kita sebagai wanita Tuhan, wanita Kristus, belajar kita. Jangan berpura-pura apa adanya. Kalau saudara tahu, kalau saya marah kan marah saja. Akhirnya saya takut saudara. Seperti ini ya Ibu Agustini ini satu ini. Mau datang, saya takut sambil gembala. Sambil saya pikir, bagaimana caranya supaya mereka jangan takut saya. Padahal saya tidak marah mereka. Padahal ya mungkin takut hormat ya, terima kasih. Tapi artinya di sini kita belajar jujur, belajar terbuka apa adanya. Jadi mau dimarah kah, mau ini kah, ya sudah terbuka saja. Soalnya kalau kita belum sampaikan, sampaikan apa tidak? Sampaikan tidak. Nanti saudara susah sendiri. Begitu juga sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, terbuka sama sesama, sehingga apa adanya kehidupan kita yang ada. Dan dikatakan tidak kompromi. Nah ini yang menjadi masalah. Saat saudara bergaul dengan orang-orang teman-teman, ya masih kita hidup dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi kita harus ada jarak. Saya adalah saya, kau adalah saya. Makanya seperti Paulus katakan, saat kau duduk dengan orang pemain judi, berarti bukan kau pemain judi. Saat kau duduk dengan orang pemabuk, bukan berarti kau pemabuk. Tetapi kita terpisah dari mereka. Jadi kita harus menyadari bahwa kita bukan lagi dunia ini, bukan orang dunia lagi, tetapi kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jangan kita kompromi dengan dosa, dengan segala sesuatu yang membuat kita terkontaminasi dengan segala keberadaan dunia ini. Miliki hati yang bersih. Ini Yesus memiliki hati yang bersih. Siap untuk tidak populer ya. Siap untuk tidak harus saya yang kelihatan. Harus saya. Siap direndahkan. Saudara-saudara, Yesus merendahkan diri. Kalau kita ingat di dalam Filipi pasal 2 itu ayat 5 ya. Dikatakan, taruhlah dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun ya kesetaraan dengan Allah itu, kesamaan dengan Allah itu dia tidak pertahankan sebagai hak yang dimiliki. Tapi dia merendahkan diri. Dia taat, bahkan taat sampai mati. Jadi di sini dia bukan, sekalipun orang tidak mengakui dia Tuhan, dia tetap Tuhan kok. Amin saudara, ini kita harus yakin tuh. Sekalipun orang tidak akui kau, kalau Tuhan mengakui kau, Tuhan akan angkat. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Tapi kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada yang bisa angkat. Jadi apa adanya hidup kita, kita taruh dia, Tuhan taruh kita di atas, haleluya. Tuhan taruh kita di bawah, haleluya. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita dan siap berkorban. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia siap berkorban. Maka kita lihat dia sampai mati di kayu salib. Kata korban itu sakit, saudara-saudara. Kata korban. Kalau memberi dengan hanya dengan kelimpahan saja itu bukan korban. Tapi kalau kita beri memang tidak ada. Hanya ini rasanya berat. Tapi harus saya lakukan karena Tuhan. Itu korban saudara-saudara. Rasanya ini berat. Satu kali saudaraku yang kasih. Ya saya bersaksi sedikit. Ya kita sudah sampai di Jayapura. Jadi Ibu Gembala ini mau naik. Udah pengeluaran uang sudah gini. Jadi saya sudah membeli tiket untuk naik ke Wamena. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah dan saya lihat dia sangat membutuhkan. Dia tidak minta, dia tidak sampaikan sesuatu. Toto saya dengan Bapak Gembala satu roh. Terus dia bilang, aduh Mama tolong Kang, ada berkas dikasih. Saya bilang ini tinggal ongkos, ini tinggal tiket saya mau naik ke Wamena. Terus harus saya tinggalkan uang belanja buat Bapak. Nah kalau ini nanti bagaimana uang belanja
di rumah dan bagaimana tiket saya naik. Terus saya bilang ya sudahlah, coba apa. Tapi saya juga dari dalam, aduh saya harus kasih ini sama orang ini. Dia tidak minta saudara-saudara, tapi Pak Gembala sudah sampaikan ke saya sama dengan hati saya. Tapi saya coba membantah kepada Pak Gembala, artinya itu benar-benar nggak dari hati dia. Dia bilang coba ini ongkos saya naik, terus nanti harus saya tinggalkan uang belanja di Jayapura. Terus sudahlah, kasih saja, enggak apa-apa. Nggak usah tinggalkan uang belanja yang ada saja yang di situ. Nanti kasih. Dengan secara daging saya berat, tidak tinggalkan uang belanja. Apa yang dimakan sama Bapak Gembala dengan di rumah nanti, kalau saya korbankan uang tiket saya nggak jadi naik. Tapi karena Pak Gembala bilang nggak usah nanti tinggalkan uang belanja buat kamu. Akhirnya udah, saya ambil, saya serahkan. Anak Tuhan dia menangis dan dia memang butuh seperti yang dia terima itu. Baru sesudah kita kasih baru diungkapkan. Kita berdoa bersama-sama, hati saya langsung sejahtera. Saudaraku yang kasih kan, saya 3 hari lagi baru berangkat. Saya biasanya saya beli tiket 3 hari sebelum berangkat tuh saya beli tiket. Tahu-tahu saudara-saudara, saya belum beli tiket. Besoknya rencana saya mau beli tiket. Ternyata besoknya 2 kali lipat daripada yang ada itu, yang saya keluarkan itu. Orang langsung saya, Ibu Gembala, ada saya transfer sedikit ya. Aduh, saya langsung lemas, saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau saja saya tidak salurkan itu yang tadi rasa sakit memberi itu saudara-saudara, pasti itu berkat itu tidak datang. Pasti dia akan datang. Tetapi saat kita memberi, memang itu sudah kebutuhan kita. Tapi kalau Tuhan gerakkan saudara-saudara, rasanya sakit, tapi lakukan itu satu pengorbanan. Banyak kali mungkin itu hanya mungkin bagi finansial. Tapi yang paling harus dimiliki oleh seorang wanita, melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hatimu. Itu adalah satu korban yang berharga di mata Tuhan. Korban yang sangat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Maaf saudara, ya jangan sampai keluar di luar sana. Saudara tahu ya apa yang telah dilakukan oleh pendeta Alexander terhadap kita. Saudara-saudara itu pertama itu lama. Memang saya lepaskan pengampunan. Oh ya saya lepaskan. Saya berdoa buat dia, saya lepaskan pengampunan. Tapi setiap kali lewat, akhirnya saya harus bergumul. Tuhan tolong saya jangan sampai ada sedikit pun di hati saya yang tersirat, akhirnya menghalangi berkat itu datang kepada saya. Ini pengorbanan perasaan yang kita harus korbankan supaya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Saudaraku yang kasih, saya belajar, saya harus bertindak keluar. Bapak Gembala juga demikian. Setiap kali saya sebut nama dia, sudah jangan sebut nama orang itu. Tapi saya mulai pikir, aduh kalau Bapak Gembala sakit hati, Tuhan tolong kami. Akhirnya kami sharing, saudara-saudara. Sekarang sudah bagus SMS, kakak, adik. Saya bilang terima kasih Tuhan. Walaupun secara daging, sebut nama dia secara daging, tapi kita harus belajar melepaskan pengampunan. Jangan besok saya mati, saya tidak ada pengampunan, saya tidak masuk surga. Ini bahaya sekali. Jadi inilah karakter Kristus yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Dan semua itu dimulai dari pikiran yang benar, tindakan yang benar, ucapan yang benar. Sekali lagi, itu semua dimulai kalau kita mau memiliki karakter Kristus. Dimulai dari pikiran yang benar, minta pikiranmu dikuasai oleh Tuhan, tindakan yang benar, dan ucapan yang benar. Sedikit lagi saya selesaikan yang bagian pertama ini. Mungkin saudara jangan bosan supaya nanti minggu kelanjutannya nanti kita akan sambung. Jadi berpikir yang benar. Dalam Markus pasal 7, 21-23 dikatakan begini. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, apalagi kebebalan. Semua hal-hal ini dari dalam dan menajiskan orang. Jadi tadi kita baca dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus tadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Yang dari dalam itu, ya perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan pengeram dan saya masuk dalam ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa,
yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kita lihat ini yang dari dalam pikiran. Ini tadi inner man, itu batinia. Nah, ini dari pikiran. Nah, yang Allah mau kita dari dalam batinia kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, sesudah batinia kita dikuduskan oleh Tuhan, kita minta pikiran kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Pikiran yang diisi dengan segala apa yang dikatakan di sini adalah yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Ini semua hal-hal yang jahat yang menajiskan orang. Itu menajiskan pikiran. Jadi minta kekudusan dari Tuhan, menguduskan pikiran. Kalau hatimu dikuduskan oleh Tuhan, batiniamu dikuduskan oleh Tuhan, maka pikiranmu akan dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama tadi kan, semua itu dimulai dari pikiran. Yang kedua, dia ada tindakan yang benar. Dalam Matius pasal 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita lihat di sini perbuatan satu tindakan. Kalau terang Kristus ada pada kita, jangan taruh itu pelita di bawah gantang, jangan bawa di bawah tempat tidur, taruh di atas supaya terang itu kelihatan. Allah mau kita naik ke atas, memiliki terang Kristus dalam kehidupan kita. Maka melalui kehidupan kita, tindakan kita yang benar, maka orang lain dapat diselamatkan. Ya, yang terakhir saudara-saudara, berkomunikasi dengan benar. Ya, ucapan yang benar ini. Matius pasal 12 ayat 36 dikatakan di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara mau dihakimi? Orang yang masuk dihakimi kan karena dia salah. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, perkataan kita benar, tindakan kita benar, pikiran kita benar, gak usah dihakimi. Tuhan akan membawa kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, kuduskan hatimu. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita miliki karakter Kristus. Saat engkau berjalan bersama dengan Tuhan, pikiranmu dikuduskan oleh Tuhan, perkataanmu dikuduskan oleh Tuhan, tindakanmu dikuduskan oleh Tuhan, ucapanmu dikuduskan oleh Tuhan. Maka engkau lihat hal-hal yang besar akan Tuhan buat dalam dirimu. Karena Tuhan tolong kita pada saat sore hari ini. Ya, dalam pelajaran ini masih ada kelanjutannya. Ini sudah difotokopi dan saudara belajar. Sesudah itu nanti Ibu Gembala akan teruskan di hari-hari di bulan-bulan berikutnya atau minggu berikutnya. Saudara-saudara, mari kita tetap pelajari ini pelajaran. Sebab ini sudah berapa tahun yang lalu kami pelajari, kami belum sampaikan itu kepada Pelwap. Nanti mungkin saudara-saudara setiap kali Ibu Gembala punya kesempatan, saya akan teruskan pelajaran ini. Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Sehingga kami memiliki batinia yang dikuduskan oleh Tuhan. Perhiasan kami ada perhiasan yang dari dalam keluar sehingga orang lain boleh melihat pribadi Kristus di dalam kehidupan kami yang ada. Kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Hari lepas hari hal-hal yang buruk dari dalam diri kami ditanggalkan oleh Kristus lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Firman itu menyucikan kami, firman itu menguduskan kami, firman itu memperbaiki kehidupan kami. Dan berikan kerelaan dalam setiap hati kami untuk dibetulkan oleh firman-Mu. Diperbaiki oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu. Sehingga kami mau belajar dan taat kepada Engkau. Kami memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Kami memiliki penyerahan hati yang tulus kepada Tuhan. Sehingga dalam hari-hari hidup kami ke depan, kami boleh melihat kami menjadi wanita hidup memiliki karakter Kristus. Akhirnya suami kami diberkati, anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati, sekeliling kami diberkati, tetangga-tetangga kami diberkati. Karena mereka melihat pribadi Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh wanita di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Bahkan yang hadir, yang tidak hadir, gerakkan hati mereka. Sehingga di minggu-minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau, diperbaiki oleh Engkau, dan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Berkati seluruh ibu-ibu yang ada,
sehingga kami menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.